Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali warga serantau di program podcast Ngopi Progresif, ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Edisi kali ini Ngopi Progresif akan mengangkat tema tentang tata kelola penambangan pasir laut. Ini merupakan satu topik yang cukup menarik nih di Kepulauan Riau karena memang penambangan pasir laut ini ya merupakan sesuatu yang terus menimbulkan polemik ya. Kenapa ya? Karena di satu sisi memang pemerintah sepertinya ingin memaksimalkan pendapatan negara lah lewat penambangan pasir laut. Namun di sisi lain kekhawatiran terhadap masalah lingkungan, kemudian pengawasan penambangan ini bagaimana supaya benar-benar sesuai dengan tata kelola yang baik ya sehingga tidak terjadi penambangan ilegal itu masih menimbulkan keraguan di benak publik. Tapi seperti apa ya pengelolaan atau tata kelola penambangan pasir laut ini yang dulu sempat dilarang cukup lama, tiba-tiba di tahun 2023 mulai diberikan lagi izin untuk pengelolaannya dan apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat ya pemangku kepentingan di Kepulauan Riau ini. Untuk itu saya sudah bersama pakar kebijakan publik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah yaitu Pak Dr. Alfianri Esos MSI. Iya. Wah, hai. Hai. Ini kalau jumpa dengan Pak Dokter selalu semangat ini karena Alhamdulillah. beliau pemikiran-pemikirannya berapi-api. Jadi kita pun kalau mendengarkan pemaparannya semangat. Masya Kan itu. Allah. Masih eksis sebagai provokator aku tuh. Baik, warga serantau, tadi sebagai prolog sudah saya sampaikan Pak Dokter bahwa pasir laut ini kembali dibuka izin penambangannya. Namun kan walaupun sudah dibuka itu masih timbul kekhawatiran lah. Karena dulu juga persoalan-persoalan seperti masalah ya lingkungan ya nasib nelayan yang mungkin terganggu mata pencahariannya kemudian ya aktivitas ilegal yang ternyata kalau dihitung-hitung banyak kebocoran juga tuh dari yang diharapkan bisa banyak masuk ke negara. Nah, bagaimana Pak Dokter melihat kebijakan pemerintah membolehkan kembali penambangan pasir ilegal ini? Iya. Oh, maksud saya penambangan pasir. Iya. Baik, terima kasih Bang Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya diundang untuk jadi narasumber, isunya seksi tapi sensitif nih Bang. Begitu ya? Jadi ini apa ya? Fenomena ini seperti fenomena gunung es Mm-mm. yang posisinya yang di atas seolah-olah tidak terlalu keras kerasak kerusuknya, di Mm-mm. bawahnya ngeri nih. Karena di gunung es di tengah lautan itu kan tentu kecil di atas, Kecil besar di aja bawah. nampaknya. Nah di bawahnya ini ketahuan, kalau kita cari tahu, waduh luar biasa nih ketahuannya. Gitu ya. Ini perlu diulik ini nampaknya. Iya, nah makanya saya bilang ini ketar-ketir saya nih ngasih pendapat yang hal satu yang ini nih. Ah, Karena ini konfliknya tuh intensitasnya tinggi frekuensinya Bang Saud. mm-mm. Resistensinya, kepentingan bisnisnya dan sebagainya itu kompleks. Mm-mm. Nah, apabila kalau kita bahas tentang di mana posisi pasir laut, masih bolehkah? Saya pikir enak itu kalau kita bahas. Iya, iya. Nah, saya mencoba mengikuti ritme dari undangan podcast kita pada hari ini. Mm-mm. Tentu tata kelola penambangan pasir di Batam, kelemahan kebijakan atau tantangan implementasi. Tentu harus kita pahami dulu ini Bang Saud. Secara geografis, Kepulauan Riau ini adalah salah satu provinsi yang 98% bahkan Mm. 98% itu adalah lautan. Ya. 2%-nya darat. Nah, itu beberapa catatan, ada yang mengklaim 96% Mm-mm. laut, 4% darat. Kalau menurut saya whatever lah, itu data. Ya. Pokoknya dominan. Dominannya laut. Mm-mm.
Konsekuensinya adalah daerah yang 2% atau 4% ini yang jumlah daratannya Mm-mm. tentu kalau dibidik untuk dilihat secara utuh, secara holistik, komprehensif, maka kita bisa membaca secara sederhana, nggak perlu pakai logika matematika dengan rumus yang jelimet itu, Bang Saud. Kalau mau kita lihat dalam komposisi kepentingan ekonomi, tentu secara ekonomis ini menguntungkan. Oke. Apalagi kita diapit dengan beberapa negara tetangga yang sedang geliat pembangunannya luar biasa. Ya. Jangankan untuk geliat pembangunan di negara-negara tetangga, di kebutuhan dalam negeri juga, khususnya di Kepulauan Riau juga sedang-sedangnya ini, Bang. Ya. Bahkan baru-baru belakangan ini persoalan pasir darat saja menjadi seruan konflik ya. Ada pernyataan pejabat publik yang bahkan mau berani mengusir kalau sekiranya merusak lingkungan Batam misalnya. Iya, iya. Nah, itu kan ya, walaupun itu pernyataan yang menurut saya terlalu emosional, bahkan kalau digiring secara tendensius itu pernyataan inkonstitusional sebenarnya. Nggak boleh kita mengusir orang apalagi dia warga negara punya status kependudukan. Nah, lagi-lagi kalau kita menarik, jika penambangan pasir di Batam ini secara hukum ya sebagian besar kalau dibilang boleh, itu yang dibolehkan adalah sedimen, pasir sedimen. Oke. Artinya pasir yang mengendap akibat dari aktivitas jangka panjang dari gerak arus. Mm-mm. Jadi terjadilah penumpukan di tubir-tubir laut kita. Oke. Nah, itu terbentuk secara alamiah. Kalau yang namanya pasir darat mungkin sudah cukup lama tidak ada, bahkan kalaupun terjadi ya ada pencurian pasir ya dalam kapasitas terbatas. Nah, ini sebenarnya komposisi permainan pasir ini sangat dilema nih ya, Bang Saud. Kalau ditarik ke atas nampak aurat di bawah, Mm-mm. ditarik ke bawah nampak aurat di atas. Malunya nampak sama-sama. Mm-mm. Karena bagaimanapun ya, kalau ibarat kata pepatah orang tua, makan mati emak tak dimakan mati bapak. Dilema. Karena kebutuhan di Kepulauan Riau sendiri untuk di dalam kita sendiri untuk pembangunan akan kebutuhan pasir itu tinggi, Bang. Iya. Apalagi kita punya program pembangunan. Yang sempat kemarin kita bahas masalah PSN dan sebagainya. Itu kan lagi-lagi tidak Dan terlepas kepentingan kebutuhan akan hal itu ya. pasir sebenarnya. PSN yang di Rempang itu kan sebenarnya itu kan isu yang terbesar adalah bisnis pasir. Jenis pasir silika yang akan dirubah menjadi jenis produk turunan lainnya. Terlepas dari itu semua. Tapi yang penting adalah kata kuncinya, persoalan pasir ini memang persoalan yang pelik. Tidak diurus, dia tetap akan dilakukan pengambilan pasir. Karena udah dari pusat ya, Iya. izin itu ya. Bukan hanya itu dulu, Bang. Artinya secara jenis aktivitasnya ada penambang pasir secara tradisional yang diklaim sebagai penambang ilegal. Terus ada yang dilakukan secara profesional yang diberikan izin oleh pemerintah. Nah, itu sempat jadi polemik ketika pada Bapak Presiden Jokowi itu kan sempat mengeluarkan ya kebijakan terkait pengelolaan pasir dengan jenis sedimen, artinya pasir yang terendap, ya terjadi secara natural. Nah, tapi siapa yang bisa menjamin, Bang? Ya, Luas yang diambil sedimen itu. ya kan? Karena komposisi nilainya, harganya punya tarif dia. Ya. Dan cara kerjanya juga kan di tengah laut. Kalau kita tarik lagi ke belakang, wah siapa sih yang bisa mengawasi? Nah, tentu ini narasi-narasi menjadi petikan-petikan, pertanyaan-pertanyaan, apakah memang haruskah pasir mengisi ruang kebutuhan publik dalam kepentingan publik sebagai pendapatan ekonomi negara, mensejahterakan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ini kan narasi-narasi yang seperti ini akan menjadi alat sisi pemerintah lah. Ya. Nah, ini kan negosiasi ya, Bang. Sebenarnya kalau kita bisa bicara pada konteks empiriknya, Bang ya, tentu dalam beberapa bulan terakhir dinamika penambangan pasir itu, Bang, kalau yang ada di Batam ini yang kita ketahui itu adalah posisi pasir ilegal di Batam. Nah, ini terjadi di beberapa titik ya, untuk kebutuhan. Sebenarnya itu adalah, mohon maaf, itu akan hanya untuk kebutuhan perumahan ya.
atau kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya kebutuhan lokal yang terbatas. Iya. Tapi kan diklaim sebagai sesuatu yang dianggap ilegal. Nah, spotnya di mana tuh Bang? Yang terakhir kami dapat informasi itu di kawasan bandara dekat Hanadim. Itu ada penambangan pasir itu di situ. Lalu di kedalaman galian lebih dari 50 meter ya menunjukkan skala eksploitasi besar. Ini juga ada di beberapa tempat di Batam. Nah, jadi tambang pasir itu kan dianggap jenis galian C. Sebenarnya itu pemerintah daerah yang bisa. Karena kalau galian A, B, apalagi A, itu kan seperti migas itu kan jenis galian A. Itu kan tentu izin pemerintah pusat. Nah, ini tumpang tindih juga nih terjadi, Bang. Tapi dianggap karena pasir itu isu strategis nasional, waktu masa kepemimpinan Presiden Ibu Megawati itu sempat dihentikan. Nah, betapa semangatnya untuk isu lingkungan ketika itu. Nah, tapi kebutuhan pembangunan akan dukungan instrumen pasir itu kan nggak bisa dikesampingkan. Tentu ini menjadi satu persoalan lagi, persoalan baru, cerita lama. Jadi cerita lama tapi terus yang tidak akan berkesudahan. Nah, saya membidik logika rasional kepada sebenarnya kapasitas dalam kebijakannya seperti apa sih yang harus mestinya dibuat oleh pemerintah. Tentu pemerintah harus rasional objektif ya Bang untuk bisa memainkan peran. Karena tidak diurus ini tetap akan diupayakan. Selama masa pelarangan itu terpantau aktivitas penambangan masih berlangsung? Ya, dibuat kebijakan moratorium kah namanya, apa jenis keputusan untuk penghentian, makanya saya bilang ada kategori pelaku di dalam eksplorasi atau penggalian pasir. Kalau galian yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional itu kan biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan perumahan ya Bang ya. Atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bangunan skalanya pun tidak besar-besar. Kecil-kecil lah ya. Tidak besar tapi skalanya skala kecil atau sedang. Nah, kalau pasir untuk penimbunan itu kan lain lagi. Apalagi untuk hari ini kebutuhannya adalah untuk industri. Nah, ini kan menjadi catatan strategis. Nah, sebenarnya konflik dulu kita bicara tentang CSR, kita bicara tentang proyek strategis nasional. Di Kepulauan Riau itu nggak lain ya adalah kebutuhan dari potensi yang ada di Kepri itu sendiri yang dialihkan porsinya. Jadi kalau kita bicara satu produk, jadi produk utama itu dirubah menjadi produk turunan itu kan adalah dalam rangka meningkatkan nilai ekonomis. Nah, membuat kaca itu kan dari bahannya kan pasir. Nah, itu juga adalah merubah nilai atau value added untuk menjadi bahan baku dasar utama bergerak menjadi bahan turunan baru yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan konflik itu terjadi. Kalau dulu ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah lalu dikomplain oleh masyarakat, oleh publik, ya karena tadi nelayan merasa terganggu. Kalau bicara isu sosial kemasyarakatannya, sosial ekonomi kemasyarakatannya, tentu mereka terganggu, mata pencarian mereka akan tergerus ya. Tapi ada lagi persoalan kebutuhan terkait tentang kenapa pasir itu di laut harus digali misalnya, disedot. Misalnya untuk pangkalan militer Bang. Saya dapat informasi itu ada beberapa titik yang harus dilakukan pendalaman alur. Karena di situ tempat latihan tempur dan sebagainya. Saya melihat ada kebijakan yang belum tuntas ya, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Karena kan kalau 0-12 itu kan wilayah kewenangan provinsi. 12 sampai 24 itu kan kewenangan nasional. Nah, 0-12 mil ini banyak potensi pasir yang hampir berhampiran dengan pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita bisa membaca ini secara utuh kembali, artinya narasi dari bab awal sampai bab rekomendasi, kita bisa membaca ini secara utuh Bang. Ternyata kebutuhan pasir untuk kebutuhan di luar pembangunan itu juga besar. Terutama untuk pendalaman alur. Dan itu yang diambil.
Ya, itu yang disebut sedimen tadi ya. Sedimentasi tadi. Nah, sebenarnya sedimen itu kalaupun diambil itu tidak akan panjang dan tidak mungkin, kalau menurut pandangan teman-teman orang-orang kelautan, itu tidak akan lama masa kosongnya. Kenapa? Mereka itu kan kejadian pasir itu kan terbentuk dari matinya terumbu karang. Mm-mm. Lalu digerakkan oleh arus, menumpuk pada satu tempat yang tidak jauh dari tubir atau bibir pantai. Biasanya kan begitu tuh secara naturalnya, proses alamiahnya. Nah, kalau kita bisa ngelihat kembali apakah penambangan pasir di Batam ini adalah merupakan dari sebuah konsekuensi, baik manfaat ataupun risiko ataupun dampak. Maka kita harus melihatnya secara jernih. Pemerintah mestinya harus hadir secara proporsional. Mm-mm. Karena begini, logikanya kita ada batasan yang harus kita tentukan. Nah, ini yang belum sampai menurut pandangan saya, karena yang selalu tampil di publik itu adalah perusahaan investor yang akan melakukan eksplorasi, Mm-mm. yang sudah punya wilayah kerjanya atau KP-nya, ya, kuasa pertambangan untuk melakukan eksploitasi. Nah, narasi-narasi itu yang sering bermunculan di masyarakat, dan ujung-ujungnya masyarakat hanya ditawarkan kompensasi Mm-mm. dari atas aktivitas kegiatan eksplorasi itu. Nah, kalau yang ilegal itu tidak sebesar dampak daripada yang legal. Karena gini, yang ilegal itu kan pasir-pasir rakyat, tambang-tambang kecil. Iya. Cuman frekuensinya juga dibatasi dan titik koordinatnya harus disepakati. Ini yang secara matematika algoritma kebijakan yang belum saya temukan, Bang Saud. Mm-mm. Pemerintah hanya melihat satu sisi isu, pendapat, opini, tapi tidak lagi melihat yang lain-lainnya. Nah, maksudnya kita harus jernih ngelihat ini. Mana mekanisme ketetapan daripada kebutuhan pasir untuk di segmen kebutuhan skala kecil. Mm-mm. Apa bentuk regulasinya? Lalu yang sedang bagaimana bentuk regulasinya? Yang besar bagaimana bentuk regulasinya? Kewenangannya siapa? Lalu pengawasannya seperti apa? Nah, ini yang harus, jembatan ini yang belum ketemu, Bang. Yang ada adalah isu ancaman yang dikedepankan. Ancaman seperti apa itu? Kerusakan lingkungan, Mm-mm. terganggunya ekosistem masyarakat nelayan dalam mencari nafkah, ya, apakah nelayan tangkap dengan menggunakan jaring atau nelayan pancing misalnya. Nah, kita itu kan mendapatkan sisi hanya empati sosial, ya. Krisis sosial yang kita baca seolah-olah ini yang akan mengancam. Padahal mohon maaf, bangunan-bangunan yang ditempati hari ini kan semua kan tambang, baik tambang resmi maupun tambang tak resmi kan. Nah, maksud saya itu kehati-hatian di dalam keputusan publik, di dalam kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah baik provinsi. Apalagi kan provinsi itu punya kewenangan dalam mengurus tata ruang wilayah yang diatur dengan RZWP 3K. Nah, ruang zona yang dibuat ini diatur dalam peraturan daerah, saya pikir ini tidak pernah tuntas, Bang. Ya, karena tadi ada koordinat, di dalamnya ada potensi sumber daya, itu menjadi barang bancakan. Nah, jadi barang bancakan ini karena ini merasa klaim ini punya nasional, misalnya Labu Jangkar. Lalu ada pasir di situ, ini kewenangannya. Nah, matematika bisnis dalam tanda petik, orang-orang berkepentingan atas manfaat besar dari nilai jual, dari sepersekian nilai dalam nominal angka rupiahnya atau dolarnya, ini yang akan menjadi sesuatu yang dihunting oleh kepentingan. Nah, ini yang menjadi menurut saya polemik yang seolah-olah tidak selesai sampai detik hari ini, Bang. Sejauh ini pemerintah daerah menyikapi pembukaan kembali eksplorasi pasir di Batam atau di Kepri ini seperti apa, Bang? Ya, karena tadi ada 2 domain ya, Bang. Di Batam ini ada 2 otoritas yang mengelola satu daratan. Wilayah tugas pemerintahan Pulau Batam ini kan termasuk sampai di Rempang, ya. Sampai di ujung pulau yang diberikan jembatan dan difasilitasi infrastrukturnya. Nah, tentu kalau untuk pemerintahan sendiri itu kan sepenuhnya ada di Pemko Batam. Nah, kalau untuk free trade zone, perdagangan, industri, kapitalisasi dan lain-lain ini kan diatur oleh otoritas BP Batam.
Nah, pejabat publiknya saya sempat bingung itu. Yang komplain kapasitasnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah atau BP Batam sebagai ketuanya atau wakil ketuanya. Mm-mm. Ini yang saya bilang sedikit, kalau saya bilang sedikit absurd ya, agak bias kewenangan ya. Kalau dianggap sesuatu itu dianggap ilegal misalnya, dilarang, bunyikan aturan yang mana yang menyebabkan itu Ilegal. ilegal. Mm-mm. Kalau ianya ada di peraturan perundang-undangan, tunjukkan perundang-undangannya. Tapi yang pasti kita butuhkan adalah sesuatu hal itu yang bersifat proporsional, Bang. Mm-mm. Jadi tidak serta-merta semua pukul sama rata. Dipukul dengan satu nilai sama rasa. Mm-mm. Oh, enggak begitu dalam tata kelola pemerintahan. Iya. Segala sesuatu itu menempatkan pada tempatnya. The right man, the right place. Iya. Ya, menempatkan orang pada tempatnya. Kalau bicara tentang struktur di dalam birokrasi, di dalam kebijakan begitu juga, Mm-mm. ya kan? The right law, the right of policy-nya. Aturan, hukum dan aturan itu harus tempat sama. Mm-mm. Jadi kalau membuat keputusan politik dalam sebuah kebijakan publik juga kita harus melihatnya secara berkeadilan. Iya. Jangan ditabrak. Jadi ini yang menjadi case by case Mm-mm. yang mestinya kan harus disikapi melalui ritme pembinaan, Mm-mm. ritme pengawasan, ritme penanggulangan. Iya. Kalau dianggap strategis pasir ini, maka komponen ini harus diisi dan disiapkan oleh pemerintah. Jangan dipukul rata semua, ini ilegal. Nanti kalau betul-betul kita uji petik, Mm-mm. ayo, mau nggak kita lakukan audit investigasi? Jadi jangan membuat seolah-olah ini ilegal, membenarkan yang besar, yang lebih kapasitasnya yang dianggap bisa dilindungi oleh kepentingan tertentu gitu. Iya, iya. Nah ini kan menjadi riak-riak bahasa masyarakat, bahasa publik. Kita kan ngerti. Nah, tangkap yang kecil, yang besar lewat. Kan kira-kira begitu. Iya, iya. Nah, ini logika ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Artinya gini saja lah. Kita buka, kita sepakati, tapi kita batasi. Mm-mm. Agar tidak segala sesuatu itu terjadi secara sporadis. Iya. Nah, artinya bagaimana keterukurannya, rasionalitasnya. Ini yang harus kita juga perhatikan, Bang. Iya. Nah, ini kan juga tadi sempat kita singgung soal pengawasan ya. Mm-mm. Nah, selama ini kalau kita bicara tentang pengawasan penambangan pasir itu apakah sudah maksimal atau memang tadi pihak yang terkait lah ya terhadap pengawasan ini juga lebih banyak main matanya gitu loh. Iya. Pasir ini kan tadi ada dua tempat. Pasir darat itu biasanya di hamparan daratan dan di pergunungan. Mm-mm. Kita kan nggak ada gunung tuh. Biasanya kalau di Jawa itu ada di beberapa Ada anak bukit-bukit gunung apa ya. yang melahirkan muntahan larva, tapi kan di situ ada pasirnya. Itu biasa diambil Mm-mm. untuk kebutuhan pembangunan juga. Lalu yang di laut. Nah, semua ini kan punya jenis dan kriterianya nih, Bang, Mm-mm. untuk kemanfaatannya. Tidak ada sesuatu yang keluar dari muka bumi ini, isi perut bumi ini yang tidak bermanfaat bagi manusia. Dan itu akan bermanfaat bagi manusia-manusia yang berpikir. Tapi kadangkala splitnya, Bang. Splitnya adalah berpikir untuk sesuatu yang menguntungkan pribadi. Mm-mm. Dan bahasa orang Melayu kemaruk lah. Mm-mm. Semua yang dikooptasi. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, kalau kita bicara aktor pengawas, ya tentu semuanya punya peranan penting, tapi bukan membuat desain jebakan Batman, Bang. Mm-mm. Ya kan? Kan itu yang dirasakan tuh. Kalau pemain kecil dianggap ilegal, tangkap. Tangkap, betul. Pemain besar, apalagi ada sesuatu di belakangnya ada label, merek. Mm-mm. Ya kan, kita paham lah semua itu ya. Itu lewat gitu loh. Karena dianggap ini, dianggap itu. Ayo kita fair saja. Kan sudah kita bilang, dalam rangka good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, ayo aturan itu harus berlaku sama. Mm-mm. Semuanya sama di mata hukum. Tidak ada yang membedakan. Kalau itu terjadi, itu disebut dengan abuse of power. Mm-mm. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, artinya ada distribute.
yang sangat saya sebut dengan patologi. Perbuatan menyimpang yang semestinya tidak itu harus terjadi. Nah ini lagi-lagi Bang, kalau kita bicara pengawasan bukan saja instrumen yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu lembaga penegakan hukum ya atau APH ya. Iya. Nah lalu semua terlibat. Makanya perlu dibuat skema kerja Bang. Mana koordinat pasir yang harus diambil pada titik 0-12 mil hasil kebijakan pemerintah Kepulauan Riau untuk kemanfaatan bagi masyarakat Kepulauan Riau sendiri. Jangan sampai ada istilah ayam mati di lumbung padi. Biasanya kan kalau ayam ada di lumbung padi kan kenyang dia. Kenyang. Ini mati kita. Ya kan? Nah ini kan naif sekali ya. Terus logika-logika ini harus kita segarkan kepada generasi anak muda. Generasi milenial, Gen Z, semua harus berpikir untuk ini. Agar pemerintah itu tidak serta-merta secara sporadis suka mau dia saja lalu berperilaku like is like dislike. Lalu ini. Nah, rasa keadilan ini yang harus dikedepankan. Rasa keadilan ini harus dijunjung tinggi. Dan itu terbuka untuk siapa saja. Karena good governance itu ada menciptakan transparansi, penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Diciptakannya akuntabilitas yang sebaik-baiknya. Artinya narasi kita kalau kita bicara dengan perspektif Pancasila, saya pikir Pancasila milik bangsa Indonesia ini membuktikan kita sebagai bangsa yang terhormat dan bisa mengangkat harkat martabat, marwah, kesejahteraan rakyat. Nah, ideologi ini kan sudah diajarkan doktrin-doktrin tentang bagaimana menghidup dan mengembang tumbuhkan rasa kesejahteraan, rasa kepemilikan atas negara, lalu mewujudkan rasa kesejahteraan bagi bangsa dan warga negara. Ini harus kita pushkan. Ketika isu pasir adalah merupakan sesuatu yang dianggap hanya semata-mata isu lingkungan, ayo kita lihatnya secara utuh. Tidak boleh kita sekat dan jangan dikaburkan informasinya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh kita bersama-sama, lalu diputuskan dan dilakukan actionnya oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga tidak ada pendapat, opini, pernyataan yang saling mengisi dalam potensi yang mengkhawatirkan atas konflik misalnya. Ini juga harus kita pertimbangkan. Nah tentu saya berpikir Bang, kerangka kebijakan kita itu tentu harus berbasis tentang mulai dari teori implementasi kebijakan, lalu bagaimana melihat street level birokrasi ya. Artinya setiap tingkatan birokrasi itu melihat baik itu di APH, baik di pemerintah daerah sendiri atau pejabat yang memiliki kewenangan, itu tidak serta-merta dari atas ke bawah perintahnya jelas, nanti dari bawah ke atas resikonya ditanggung oleh yang di bawah. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, bukan pidana itu atau ancaman itu hanya milik yang kecil. Yang besar seolah-olah tidak harus disentuh. Nah, kalaupun ada narasi yang besar akan kita putuskan dengan sikap keputusan yang sama, tapi faktanya ya Di kita lapangan, pahami lah. ya, implementasinya beda ya. Betul sekali Bang Saud. Terus regulasinya atau regulatory enforcement teorinya itu juga kalau kita lihat bagaimana kebijakan itu harus efektif. Nah, realitasnya adalah kalaupun harus ada pencegahan, efek jerahnya ya bukan hanya gertak sambal. Kalaupun harus ada konsekuensi itu tidak parsial. Nah, tentu tadi good governance yang kita harapkan bisa terwujud mulai dari akuntabilitas, transparansi, rule of law itu bisa katakanlah tidak ditebang pilih dan milik semua sama rata yang sesungguhnya. Cara eksplisitnya demikian. Terkait skema yang di laut juga sama. Siapa pengawasnya, siapa ini. Tapi tentunya semua ada pada ruang yang sama. Ketika dilakukan untuk tindakan eksploitasi, apakah ini harus dibenarkan oleh pemerintah? Jaminkan semuanya itu tersedia. Kalau itu merupakan nanti ada konsorsiumnya atau privat atau korporasi akan melakukan itu, kita duduk semuanya. Jangan ada dusta di antara kita. Lagi-lagi kalimat ini yang selalu saya ucapkan pada sesi-sesi kita sebelumnya Bang Saud. Jangan, pokoknya pada prinsip masyarakat itu ya, walaupun katanya ini pokoknya aja. Tapi memang itu yang paling terpenting. Jangan ada dusta di antara kita. Terbuka saja. Lalu pahami bersama-sama. Dengarkan
Jadi kalau pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendengarkan secara baik apa yang disampaikan orang-orang yang dipimpin. Menjadilah pendengar yang baik. Jadilah pengambil keputusan yang bijak. Lalu bertanggung jawablah sebagai pemimpin dengan segala konsekuensinya. Ya. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Itu Bang. Ya. Jadi bahwa pengaktifan kembali atau diberikan izin kembali untuk penambangan pasir laut atau yang istilahnya sekarang sedimentasi, Ya. pasir sedimentasi itu juga harus mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat sekitar kan, Betul. gitu ya, sehingga yang dimaksud menguntungkan secara ekonomi itu siapa sih sebenarnya kan, bukan Betul. hanya masuk ke keuangan negara gitu kan, Betul. tapi juga ke kemakmuran masyarakatnya gitu Betul. ya. Nah, perlu perda khusus nggak? Apakah sudah ada itu untuk mengatur apa namanya penambangan pasir ini lagi? Ya. Semestinya itu kan kita minta ya secara nasional. Jangan hanya dibidik di Kepri saja. Karena kan pasir bukan hanya untuk di masyarakat Kepri. Hampir seluruh Indonesia kan ketika bicara infrastruktur kan butuh kehadiran pasir. Ya, ya. Rasanya kita naif, berbohong besar, ya. Bahkan seolah-olah ini bagian sebagai negosiasi penghasilan untuk para elit. Semestinya kan ini tidak terjadi, Bang. Ya. Harapan kita muncul undang-undang terkait tentang pengelolaan sumber-sumber daya potensi nasional, termasuk di dalamnya ada klausul tentang eksploitasi dan eksplorasi pasir. Harus ada undang-undangnya sebagai payung besarnya. Turunan teknisnya ada peraturan menteri, ya kementerian yang terkait lah. Lalu untuk teknis di lapangan, ya diturunkan lagi dalam peraturan-peraturan daerah yang penghasil sumber daya pasir misalnya. Karena dia kan tipe galian C. Nah, lalu kesepakatan itu dari bawah sampai ke atas. Nasional membuat cakupan besarnya, di pemerintahan lokal atau daerah itu menuangkan bagaimana cara main teknisnya. Artinya apa? Ini dianggap tidak sesuatu yang menyalah atau berbuatan salah, atau bahasa lainnya bahasa tentang perbuatan ilegal. Nah ini karena kita hanya menciptakan narasi hanya untuk men-split. Seolah-olah ada aturan yang kuat tajam ke bawah, tumpul untuk ke atas. Nah ini kan mestinya kan keadilan itu yang kita tuntut. Nah keberadaan sebuah kebijakan terkait tentang illegal mining khususnya pasir itu coba kita koreksi sama-sama Bang. Kalau ini adalah kemanfaatannya besar bagi masyarakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita fasilitasi policy-nya, kebijakannya. Pemerintah harus hadir di situ. Jangan tutup mata dan jangan melihat sepihak. Kalau dia memang dianggap berisiko dan ancaman, kita juga harus jelaskan. Tapi pastikan, dan saya pasti memastikan Bang, kalau ini dipukul rata, kita tidak ada pembangunan infrastruktur. Itu aja. Karena komponen terbesar dalam pembangunan itu pasir. Iya. Dan geliat pembangunan kita sekarang memang masih luar biasa ya. Betul. Kalau dulu kan isunya itu membuat negara tetangga kita tambah luas, ancaman secara geopolitik gitu. Ya. Sejauh ini belum teridentifikasi bahwa pasir-pasir yang ya sejak dibuka kembali itu ke luar negeri, masih ke dalam negeri. Mestinya di podcast kita ini serantau ngundang itu teman-teman yang berseragam yang punya kewenangan di perbatasan. Lalu secara potensi kita bisa ngelihat apakah terjadi katakanlah perluasan wilayah negara tetangga misalnya. Nah, sejauh kita mampu untuk mengekspor berarti kan ada konsekuensi. Nah, yang dilihat di kita kan cuman profitnya. Yang itu yang kita selalu lihat dan kita baca. Jadi kalau ada konsekuensi kebutuhan isu tentang geopolitik, ya artinya kita secara sadar, secara intelijen melihat apakah ini ancaman bagi negara kita atau bagaimana. Nah kita harus berani untuk mengungkapkan ini. Karena kan kita merasa harus bangsa dan negara Republik Indonesia ini secara konstitusi adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Itu dia Bang, kuncinya di situ. Baik.
Pak Dokter, terima kasih nih sudah mengulas dari sisi kebijakan publik terkait dengan penambangan pasir ya, yang saya kira memang tidak boleh kita abaikan Iya, karena ini tadi sudah kita ulas menyangkut banyak aspek. Ya, secara aspek ekonomi, oke, ini memiliki peluang yang cukup baik ya. Kemudian dari sisi geliat pembangunan infrastruktur ya kita memang sama-sama tahu bahwa mana nih bahan-bahannya memang perlu pasir dan betul. sebagainya. Tapi di sisi lain kan kita tadi bisa melihat bahwa ini bisa jadi potensi kerusakan lingkungan, bisa jadi potensi sesuatu yang dimanfaatkan kelompok tertentu tapi hasilnya nggak sampai ke negara. Ini kan Mhm, juga hal-hal yang harus betul. diwaspadai. Jadi ini terakhir closing statement Pak Dokter ini untuk seluruh stakeholder terkait dengan penambangan pasir di Batam dan Kepulauan Riau ini apa? Ya, pasir adalah sumber kehidupan. Ya. Itu harus kita yakinkan kepada masyarakat Kepulauan Riau dan Indonesia. Kalau pasir itu adalah dianggap sebagai sumber kehidupan, mau tidak mau itu adalah sebuah keniscayaan yang mutlak. Hmm. Maka dengan demikian, ada rekomendasi kebijakan yang harus dipikirkan. Pertama adalah penguatan enforcement. Jadi penegakan hukum itu harus dipastikan semua. Betul-betul hukum itu hadir untuk mengisi ruang publik secara pasti. Hmm. Bukan diskriminasi, apalagi kriminalisasi. Ya. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, kenapa penegakan hukum berbasis strict liability? Lalu yang kedua untuk bagian proses pengawasan. Hari ini kita udah canggih. Bang Saud, kita sudah punya katakanlah satelit. Hmm. Ya, kita sudah punya apalagi di era digital, maka perlu digital monitoring system. Ya. Ya, pengawasan berbasis ya drone ya dan lain-lain sebagainya. Lalu institutional integration. Jadi semua lembaga harus merasa terintegrasi untuk kepentingan yang bersama. Sinkronisasi antara BB Batam, APH, Pemprov, Pemko, ya. Ini Pemprov. semua harus berkolaborasi. Lalu ada socio-economic policy, ya, alternatif pekerjaan bagi pelaku ekonomi. Artinya, Bang, dari 4 poin penting tadi yang saya sampaikan tentang rekomendasi kebijakannya, ketika kebijakan sudah jelas tetapi pelanggaran tetap terjadi, maka perlu perbaikan. Bukan lagi regulasi, melainkan integritas, kapasitas, dan konsistensi implementasinya. Maka secara keniscayaan kita terkait tentang kebutuhan pasir, kalau dianggap sebagai sumber kehidupan, butuh rasionalitas atau rasionalisasi, maka penambangan pasir di Batam bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan cermin dari bagaimana kebijakan publik diuji di lapangan antara norma hukum dan realitas sosial. Ini yang harus dipastikan, Bang. Saya menginginkan seluruh pemangku kepentingan, ayo kita duduk sama-sama. Kita dengarkan sama-sama. Lalu kita putuskan sama-sama. Lalu kita ikat dalam satu narasi yang sama. Jangan ada pengkhianat di dalamnya. Mengkhianati bangsa dan negara hanya untuk kepentingan segelintir manusia, lalu menekan manusia lainnya atau masyarakat lainnya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Mungkin barangkali itu, Bang Saud. Baik. Terima kasih Pak Dokter ini atas ulasannya. Kemudian rekomendasinya mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh semua pihak ya. Dan sekali lagi apapun geliat pembangunan, apapun program pemerintah yang dilakukan itu sesungguhnya sesuatu yang harus dicermati bersama. Bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya mungkin pihak korporasi saja, tapi juga masyarakat harus terus nih bersuara ya Benar-benar. untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Benar. Ya. Baik, warga Serantau, demikian podcast kita pada edisi kali ini membahas tentang penambangan pasir laut. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua terus. Kita ingin Batam, Kepri terus maju, pembangunannya terus menggeliat, tapi jangan lupa tetap memperhatikan keselamatan warganya, kebahagiaan warganya, jangan sampai malah menjadi korban ya dari sebagian orang yang menikmati. Ya, sebagian orang menikmatinya, wah luar biasa nih, tapi sebagian lain menangis. Ya, ini saya kira bukan sesuatu hal yang bijak untuk bisa dilakukan. Demikian untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan kita di channel YouTube ini.
Kalau bermanfaat silakan untuk share, like, dan subscribe juga channel kita agar kita terus bisa menghadirkan dialog-dialog yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.